Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa semakin hari semakin kita mengerti apa isi hati Tuhan dan kita berjalan dalam kemenangan. Harusnya setiap orang Kristen mengalami kemenangan. Tapi kebanyakan dari kita itu gagal, terhalang. Hidup kita ini kena trouble karena jiwa kita ini gak takluk dan tunduk kepada firman. Kita harus belajar menaklukkan jiwa kita ini kepada firman. Karena jiwa ini berbicara tentang pikiran, kemauan dan emosi kita ini harus takluk dan tunduk kepada firman. Kalau tidak, jiwa ini akan selalu dikontrol, bahkan mengontrol serta mengendalikan tubuh kita. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin Roh, kita akan menyalipkan semua keinginan daging kita. Keinginan daging itu letaknya pada jiwa, Bapak Ibu. Keinginan daging letaknya pada jiwa. Sampai hari ini, sepanjang hidup kita, selama kita ini masih diberikan nafas hidup, kita akan berperang. Dan peperangan kita itu letaknya di jiwa. Kita menyangkal diri, pikul salib, menaklukkannya kepada firman. Kalau tidak ditaklukkan, akan jadi trouble. Dan banyak orang trouble-nya di sini. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Emosinya meledak-ledak, amarahnya mengontrol dan mengendalikan. Mulutnya ngawur ngomongnya, jadi batu sandungan. Kemauannya bertentangan dengan kebenaran, hidupnya tidak jadi berkat, melakukan hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang bejat, hal yang kasar, hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pikirannya ngawur, pikiran kita bisa mengembara kemana-mana. Mikirkan hal yang gak kudus, mikirkan hal yang suci, mikirkan hal yang najis, mikirkan bukan kekekalan, tapi memikirkan hal-hal yang duniawi sifatnya. Kalau seseorang dikuasain, jiwanya ini dikuasai oleh keinginan daging begitu rupa yang ngontrol dan mengendalikan, seseorang itu menjadi materialistis sekali loh. Biasa juga dia itu jadi orang percaya, ibadah, rajin melakukan aktivitas agama, kelihatannya di luarnya baik-baik saja, tapi di dalamnya bisa bejat dan rusak bahkan bobrok. Menjadi orang yang tamak, serakah, cinta akan uang, dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Jiwa ini harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Kalau tidak, jiwa ini akan menguasai kita. Jiwa ini akan mengendalikan begitu rupa. Di 3 Yohanes ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, lebih dari segala sesuatu aku berharap engkau makmur dan sehat, sebagaimana jiwamu makmur. Alkitab mau Tuhan mau hidup kita, jiwa kita itu makmur di dalam Tuhan. Makmur di dalam Tuhan, akhirnya takluk dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sejak kita lahir baru, sejak kita diubah Tuhan, mengalami Tuhan, yang baru adalah manusia roh kita. Jiwa kita itu perlu diperbaharui. Dan banyak orang struggle di dalam hal ini. Banyak orang jatuh tersandung. Banyak orang mengalami masalah. Banyak orang hidupnya kacau kalau jiwanya nggak dikendalikan. Bisa sudah jadi orang percaya, bisa rajin ibadah, melakukan aktivitas agama, bisa ke gereja, bisa pakai gelar apapun yang sifatnya rohani, tapi kalau jiwanya nggak diperbaharui, akan menjadi orang yang kedagingan sama sekali. Jiwa ini juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita masuk dalam penyembahan, waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, waktu kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bukankah waktu kita ini berdoa, sebenarnya kita itu menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kita itu di hadirat Tuhan. Makanya jangan pahami doa hanya sekedar mohon, belas kasihan, minta doamu dijawab, minta terobosan, minta masalahmu diselesaikan. Berdoa bukan hanya sekedar seperti itu. Berdoa itu gambarannya di dalam perjanjian lama adalah tabernakel, bait suci. Ada pelataran, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Pada titik tertentu kita harus masuk ke ruang maha kudus. Di dalam perjanjian lama hanya imam besar saja yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Dan itu pun kalau didapatin berdosa, didapatin gak benar, dia akan mati mendadak karena ketemu Tuhan. Makanya di kakinya ditaruh giring-giring besi, ditaruh rantai. Kalau udah gak bunyi, ditarik keluar. Karena gak ada yang sanggup berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika kita ini berjumpa dengan Tuhan, kita harus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Itu penting sekali. Dasarnya itu penting sekali. Kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus dalam kesucian. Kita minta darah Yesus menguduskan dan menyucikan kita, pikiran, hati, dan perasaan kita. Dan tidak mungkin kita berdosa, datang kepada Tuhan, bisa masuk ke kedalaman hati Tuhan, bisa menyembah. Makanya perlu minta ampun dulu. Minta di dalam perjanjian lama ada kolam, ada pelataran tempat orang menyembelih korban
untuk penebusan dosa di dalam pelataran. Baru masuk ruang kudus, di sana ada kandil dan roti sajian, berbicara tentang firman, berbicara tentang kehidupan yang bergaul dengan firman, baru masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, tirai yang ada di ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah dari atas ke bawah. Artinya kita bisa datang kepada hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Setiap saat kita memiliki keintiman dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan di Korintus dijelaskan, kita adalah baitnya Roh Kudus. Kita bisa bergaul setiap saat kapanpun dengan Tuhan. Nah, seseorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang bergaul, yang memiliki kedalaman dengan Tuhan, itu jiwanya harus beres dulu. Tidak mungkin kalau jiwanya masih kacau. Jiwanya masih penuh dengan kepahitan, luka batin, sakit hati, dendam, benci, iri, dan lain sebagainya. Kemauannya masih kemauan kedagingan, maunya berzina, maunya kumpul kebo, maunya cerai, maunya marah, maunya ngikutin semua hawa nafsunya. Bagaimana mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan? Emosinya meledak-ledak, nggak terkontrol, nggak terkendalikan. Mulutnya kasar, sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana mungkin bisa menyembah Tuhan? Nah, ini harus diberesin dulu di jiwa ini. Nah, selama kita ini berjalan bersama Tuhan, kita ngikut Tuhan, jiwamu perlahan-lahan diperbaharui. Di Roma 12 dijelaskan, berubah oleh pembaharuan budimu. Budi letaknya di jiwa kita itu diperbaharui hari ke hari, hari ke hari, setiap hari. Pikiran, kemauan, perasaan, emosimu ditaklukkan kepada firman. Biar berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Terus melangkah seperti yang Tuhan mau. Hidup kita harus terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan menjadi orang yang kedagingan sekali. Orang kedagingan ya. Mana mungkin bisa menyembah dalam keintiman dengan Tuhan? Bagaimana mungkin bisa bergaul dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu hidupnya kacau saja, ribut sama pasangan hidupmu. Alkitab ngomong, suruh selesaiin dulu, jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbit, harus cepat diselesaikan, supaya doamu tidak terhalang. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa kalau kerjaannya kita itu ribut dan gegeran dengan orang lain? Tidak mungkin bisa. Makanya hati kita ini harus murni, bersih di hadapan Tuhan. Dan jiwamu harus juga bersih, kudus di hadapan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Setiap hari, tanpa kompromi. Kita harus berjalan dalam kekudusan. Kita harus berjalan dalam kesucian. Hari demi hari, hidup kita harus dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, jiwa kita yang akan ngontrol. Nah, jiwa kita ini berbicaranya dengan setan. Pikiran, kemauan dan kehendak kita ini selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jiwa ini selalu bertentangan dengan Tuhan, dengan maunya Tuhan. Jiwa biasanya banyak berbicara dengan hal duniawi, berbicara dengan kedagingan. Dan setan pakai jiwa ini untuk menguasai. Jiwa ini akan dipakai setan untuk mengendalikan kita. Makanya jiwa kita itu mesti beres di hadapan Tuhan. Bapak Ibu coba cek, yang suka ribut, berantem, gegeran, pasti jiwamu itu tidak beres. Jiwamu belum ditaklukkan sepenuhnya pada Kristus. Mungkin emosimu yang meledak-ledak nggak bisa dikendalikan. Mungkin pikiranmu, pakai pikiranmu sendiri karena kamu merasa benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Makanya dia harus tunduk dengan perkataanmu dan perbuatanmu. Tidak taunya malah bikin geger dan keributan. Bikin kacau dan berantakan. Nah, kita harus menaklukkan sepenuhnya hidup kita itu di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, hidup kita akan ngawur. Hidup kita akan kacau. Kita harus setiap hari memperbaharui jiwa ini. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan. Selama Tuhan masih percayakan hidup sama saya setiap hari akan sampaikan firman. Saya mau banyak orang dimenangkan. Saya mau banyak orang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, mengalami tujuan Tuhan dan menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Saya mau semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan hidupnya diubah Tuhan, mengalami Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai situ. Hidupmu dipakai Tuhan. Lebih hebat dari saya suatu hari nanti. Lebih diurapi dari saya. Lebih powerful. Memiliki otoritas dan pengurapan. Pengaruhmu lebih gede dari saya. Saya berdoa orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini hidupnya mengalami kemenangan. Jangan berhenti sampai hidupmu bermasalah hari ini. Jangan stres, jangan panik. Ini bagian dari pemurnian yang Tuhan izinkan. Kalau engkau hadapi masalah hari ini, nikmatin bersama Tuhan. Kita harus nikmatin semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu bersama Tuhan. Kita harus menikmatinya. Mau itu enak, maupun itu nggak enak.
Kalau nggak enak, lebih baik kita nikmatin bersama Tuhan, biar Tuhan tambah enak. Kalau kita menikmatin sesuatu yang diberkatin Tuhan, ya pasti kita bisa menikmatin. Kita harus juga menikmatin bersama Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat. Tapi banyak orang tuh lupa, karena sudah jadi orang Kristen, lupa memperbarui dirinya. Dia pikir sudah terima Yesus, selamat. Kalau udah percaya Yesus ya selamat, tapi nggak peduli dengan kelakuan yang buruk dan sikapnya yang jahat. Ya bagaimana mungkin diselamatkan? Bagaimana mungkin diselamatkan jiwamu? Jiwamu akan binasa kalau nggak tunduk kepada Kristus. Jiwa kita harus taklukkan kepada Kristus loh. Waktu kita datang menyembah kepada Tuhan, kita menaklukkan jiwa kita ini pada Tuhan. Orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, orang yang memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan, waktu dia doa, waktu dia nyembah, jiwanya nggak mengendalikan. Kalau jiwa masih mengendalikan, yang dipikir adalah masalahnya, persoalannya, keinginannya, kebutuhan, emosinya, kemauannya, kehendaknya. Pikirannya masih mengembara kemana-mana. Nah, seseorang yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mengalami keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Dan ini perlu dilakukan setiap hari. Engkau lupa dengan masalahmu, engkau lupa dengan dirimu. Yang engkau pikirin hanya hati Tuhan dan perasaan Tuhan. Jiwanya tenang, jiwanya teduh, jiwanya takluk kepada firman Tuhan. Nah, kita harus belajar menaklukkan seperti itu. Kita harus memiliki hubungan yang dalam seperti itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini memiliki hubungan yang dalam seperti itu, jiwamu takluk di dalam hadirat Tuhan, dan kamu mikirin Tuhan. Keluar dari kamar doa, hidupmu tuh powerful. Ada urapan Tuhan, ada hikmat, ada pengertian, ada kuasa Tuhan. Bahkan kau ngadepin masalah yang berat sekalipun, kau lihat janji Tuhan, kau lihat kemuliaan Tuhan, kau lihat tangan Tuhan yang membela hidupmu. Berkali-kali saya melihat bagaimana Tuhan membela saya, bagaimana Tuhan memproteksi saya, bagaimana Tuhan mengurapin saya. Ada sesuatu yang real dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Seseorang yang memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, hidupnya berbeda, mulutnya berbeda, sikapnya berbeda, kelakuannya berbeda. Harusnya kita semua orang percaya mengalami ke level itu. Harusnya, bukan malah jerat-jerit, menunjukkan seperti kelakuannya lebih jahat daripada orang dunia. Bagaimana mungkin orang bisa tertarik dengan hidupmu? Bagaimana mungkin orang dunia bisa mau belajar dengan hidupmu kalau hidupmu ngawurnya bukan main, ngaconya bukan main. Sekarang buka di Mazmur 130 mulai ayat yang pertama, mulai nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ini nyanyian yang dinyanyikan waktu mengalami kesesakan, waktu mengalami problem, waktu mengalami masalah, waktu mengalami tekanan, himpitan apapun juga. Yang dicari itu Tuhan. Jangan cari orang, jangan cari pembenaran, jangan merasa benernya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita ini ngadepin masalah dengan orang, pasti masalah itu penyebabnya pasti ada kedua belah pihak. Kalau nggak di pihak hidupmu, ya di pihak pasangan hidupmu atau pihak orang lain. Tergantung kadarnya berapa. Lah waktu kalau ngadepin masalah seperti itu ya datang kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menghadapin trouble, masalah, kebangkrutan, kekacauan, keributan, tertekan atau apapun yang kita hadapin hari ini, kita melihat ke dalam batin kita serahkan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Jangan berusaha pakai kekuatanmu sendiri. Toh ujungnya nanti kamu akan malah babak belur, malah kacau. Kita berserah kepada Tuhan. Nah, waktu kita ini berserah kepada Tuhan, waktu kita ini berdoa, waktu kita ini bayar harga di hadapan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Orang dunia itu tahu persis. Kita ngelihat ya orang-orang dunia, Bapak bisa lihat di Google dimanapun juga berada, di YouTube pun juga Bapak lihat. Ada orang-orang yang pingin dekat dengan Tuhan, pingin mencari Tuhan, pingin menikmatin kuasa Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menemukan Tuhan, dia menemukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Bahkan dia pingin kuasa, otoritas, kekuatan, atau apapun namanya. Mereka melakukan hal yang tidak mudah. Mereka bisa mencari Tuhan di hutan, di gunung, di gua. Dia bertapa, berpuasa. Orang Jawa bilang tirakat, melakukan apapun juga. Dan mereka benar-benar mendapatkan kekuatan. Kekuatan itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi kita ini anak Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar kita loh. Perhatikan baik-baik. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaramu. Suaraku, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Orang lain sedang sibuk mencari Tuhan. Mati-matian pengen kenal Tuhan. Pengen kenal pribadi Tuhan. Tapi kita setiap hari kita bisa bergaul dengan Tuhan. Orang dunia pengen kuasa itu, dia tahu artinya membayar harga loh.
Mereka puasa, mereka nekat melakukan ini dan itu, dan mereka mendapatkan. Kita anak Tuhan seringkali meremehkan begitu saja. Ternyata di dalam Tuhan kita juga harus benar-benar mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Orang dipikir sudah percaya Yesus, everything is okay. Ternyata kan ada harga yang harus dibayar. Pikul salib sangkal diri. Kita mesti matiin daging kita. Kita mesti menyangkalin pikiran kita, ditaruhkan kepada Kristus. Kemauan kita, emosi kita, semuanya kita taklukkan. Jiwa kita harus takluk kepada Kristus. Inilah harga yang harus dibayar. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita akan semakin ngerti jalan-jalan Tuhan. Kita semakin berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Orang dunia sedang mencari Tuhan, pengen menemukan Tuhan yang sejati itu siapa. Allah pencipta langit dan bumi itu siapa sejatinya. Bahkan dia pengen kuasa. Tapi kita ini anak Tuhan, diurapin Tuhan, memiliki otoritas dan kuasa. Kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking loh. Setan tidak bisa sentuh kita, iblis tidak bisa menipu kita loh. Tapi banyak orang yang ditipu karena dia menaklukkan dirinya kepada Kristus. Kita bisa melawan iblis, kekuatan kayak apapun juga kita bisa lawan dengan darah Yesus, dengan nama Yesus, powerful. Sedang orang dunia lagi pusing cari kekuatan itu, bertapa ke gunung, cari guru, semedi, cari pusaka dan lain sebagainya, supaya hidupnya selamat dan memiliki kuasa dan otoritas. Kita orang percaya ada Tuhan. Bukankah di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu menerima kuasa. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam diri kita, harusnya kita berkuasa. Tapi kebanyakan kita nggak memiliki kuasa. Kenapa? Karena nggak mau menaklukkan jiwa kita kepada Kristus. Bagaimana mungkin kita dipercayakan kuasa dan otoritas kalau jiwamu yang mengendalikan, dagingmu yang mengendalikan, pikiranmu ngawur, hidupmu sembarangan, emosimu meledak-meledak, melebihi orang dunia. Ya bagaimana mungkin Tuhan percayakan? Ayat yang ketiga, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi pengampunanmu ada, pengampunanmu supaya engkau ditakutin orang. Cukup simpel. Hari ini engkau masih dengar firman hari ini. Hari ini hidupmu kacau dan bermasalah. Hari ini hidupmu jauh dengan Tuhan. Atau hari ini dekat dengan Tuhan. Semakin cintai Tuhan. Kalau hari ini hidupmu selama ini babak belur, kacau, berantakan. Isinya ribut dan gegeran. Hidup dipenuhi daging. Datang kepada Tuhan. Tuhan gak akan ingat kesalahan kita. Tuhan gak akan ingat pelanggaran kita. Waktu kita akuin dosa kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Orang lain untuk menebus dosanya dia harus melakukan kebaikan ini dan itu loh. Kita hanya cukup datang kepada Yesus, akuin dosa kita di hadapan Tuhan dan minta darah Yesus mengudus, menunjukkan everything is clear, beres semuanya. Orang lain harus melakukan kebaikan, dan suatu hari nanti kebaikan ditimbang dengan kejahatannya dia. Berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Itu mengerikan. Orang dunia punya prinsip hidup yang ngawur dan berantakan dan kacau semua loh. Tapi kita anak-anak Tuhan harusnya berbeda. Cara pandangmu tuh berbeda. Kamu melihat Tuhan dengan sisi yang berbeda. Makanya perlu memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, engkau akan memiliki rasa haus dan lapar. Sekalipun engkau dalam masalah trouble, kehidupan yang kacau babak belur, kau penuh masa depan yang gak jelas, karena diliputin dengan kabut, persoalan dan keributan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau akan melihat kenyataan bahwa Tuhan menyertai hidupmu, kenyataan Tuhan menyertai hidupmu. Dan perlu dibutuhkan kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan. Kita butuh menantikan Tuhan. Banyak orang tuh susah, maunya instan, maunya berdoa buru-buru tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan dianggap hanya sekedar ala kadarnya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai melakukan rutinitas, tapi tidak dianggap sesuatu yang berharga. Dengerin baik-baik. Mulai hari ini anggap Tuhan sesuatu yang lebih berharga dari apapun di muka bumi ini. Bapak Ibu, saya kalau tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya sekedar anak orang desa, anak orang kampung. Kalau saya tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa dan tidak akan menjadi apa-apa. Saya tahu persis Tuhan yang menjadikan saya sampai sehari ini. Tuhan yang mengurapin saya, Tuhan yang mempromosi saya, Tuhan yang meninggikan saya, Tuhan yang memberkatin saya. Saya percaya juga Tuhan dalam hidup Bapak Ibu harus dianggap lebih mulia dari apapun juga.
Setiap hari saya harus menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya harus tinggikan Tuhan, saya utamakan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Saya berdoa, Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama dalam hidupmu. Bukan pekerjaanmu, bukan keluargamu, bukan bisnismu. Tuhan harus jadi yang utama. Yang utama. Yang nempel di batinmu. Waktu kamu tidur, kamu ingat Tuhan. Waktu kamu bangun, kamu ingat Tuhan. Waktu kamu bekerja, kamu memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Ini harus dibangun. Ini harus dibangun. Jangan memiliki hubungan kekristenan yang sambil lalu. Seperti orang rata-rata. Nggak heran hidupmu nggak kemana-mana dan nggak pernah jadi apa-apa. Mulai hari ini, bangun keintiman hidup yang berbeda. Memiliki cara hidup yang berbeda. Dan hidupmu akan mengalami promosi, peninggalan, breakthrough, dan terobosan. Harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus memiliki keintiman yang berbeda dengan Roh Kudus. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya memberi waktu, spend time, memberikan waktu yang lebih banyak. Nunggu Tuhan di dalam penyembahan, di dalam doa. Bukan sambil lalu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharap firman-Nya. Dia ingin dapat rema, dia ingin dengar suara Tuhan. Ini loh orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita tanpa memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, hidupmu sebenarnya sedang sakit. Kalau engkau tidak memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan, hidupmu itu sedang sakit. Kelihatannya sehat, tapi secara rohani sakit. Tidak heran setan bisa jungkir balikkan. Setan bisa tipu, setan bisa jerumuskan, setan bisa kuasai, dan ujung hidupmu akan babak belur, kacau dan berantakan. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Rasa haus dan lapar seperti orang yang benar-benar sudah beberapa hari nggak makan. Dan panasnya luar biasa, pingin segera minum air yang dingin, yang menyejukkan tenggorokannya. Kita harus memiliki kerinduan dan kehausan dan lapar akan Tuhan, itu seperti itu. Makanya orang yang memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan akan menanti-nantikan Tuhan. Tidak mungkin tidak. Dia akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Dengan cari kebenaran. Dia ingin kenal kebenaran. Saya temukan banyak orang yang gak kenal Tuhan. Banyak orang gak kenal Tuhan. Dan mereka rindu mengalami Tuhan. Mereka ingin mencari kebenaran yang sejati, Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Tapi mereka tidak menemukan Tuhan sampai dia datang kepada Tuhan. Kita yang diberi kasih karunia, diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, harusnya semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidupmu dekat dengan Tuhan, hidupmu nempel dengan Tuhan, hidupmu berjalan sesuai kebenaran, hidupmu itu pasti berubah. Kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, keluargamu berubah, pekerjaanmu berubah, semuanya akan dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau selama ini asal-asalan, sembarangan, sembrono, hidup asal hidup tanpa memiliki tujuan hidup, ujungnya akan kacau dan berantakan. Dan ini kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Bukankah saya sering khotbah ayat itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu dan segenap jiwamu. Tapi kenyataannya banyak orang gak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dipikir, dianggap lalu. Tidak peduli Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, hidupnya serampangan, hidupnya sembrono, hidupnya ngawur, bahkan melakukan segala sesuatu maunya sendiri. Dia pikir dia bisa selamat masuk surga, dia pikir dia bisa hidup tenang di muka bumi ini karena semuanya disediakan Tuhan. Tapi segala suatu hari nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kok. Hari ini kita bisa kelihatan hebat, hari ini kita bisa kelihatan oke, hari ini kita bisa kelihatan bisa segala sesuatu melakukan dengan apapun juga. Tapi hari ini harusnya kita menyerahkan sepenuhnya hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini berserah di hadapan Tuhan, jiwamu itu akan semakin hari semakin berubah seperti apa yang Tuhan mau. Kamu pingin firman Tuhan, kamu pingin kebenaran, kamu pingin Tuhan berbicara setiap hari untuk menuntun setiap langkahnya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ada rasa haus dan lapar, pingin dengar Tuhan bicara, pingin tahu kebenaran. Ini loh orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang sejati. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Jiwa kita harus mengharapkan Tuhan sepenuhnya. Jangan dipenuhi keinginan daging, dipenuhi dunia. Bapak Ibu, orang Kristen hari ini banyak posting ayat Alkitab,
posting kegiatan-kegiatan agamawi, tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang yang mengharap Tuhan, jiwanya yang takluk kepada Tuhan. Kita bisa melakukan aktivitas agamawi kayak apapun juga, tapi kalau jiwa kita itu akan terpancar, terekspresi, terlihat dari banyak kegiatan yang kita lakukan, dari perbuatan kita, dari emosi kita, dari cara berpikir kita. Ini sesuai dengan firman apa tidak? Kita banyak melakukan aktivitas gereja, aktivitas agamawi. Kelihatannya sih benar, tapi kalau jiwamu nggak diperbarui, jiwamu nggak benar-benar diubahkan, kamu masih hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan. Nah, jiwa ini harus takluk sepenuhnya daripada Kristus. Jiwaku mengharap Tuhan lebih daripada pengawal. Mengharapkan pagi lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Pengawal tuh pingin yang harapnya pagi, biar malamnya cepat berlalu. Kalau terjadi kekacauan, biar cepat selesai. Kalau pagi kan banyak temannya, bisa ganti shift dan lain sebagainya. Banyak orang yang berjaga-jaga. Kalau pengawal pingin mengharapkan fajar pagi, berarti ada kerinduan yang dalam dari jiwa kita itu pingin Tuhan. Jiwamu harus pingin Tuhan, harus pingin Tuhan. Emosimu pingin Tuhan, kemauanmu pingin Tuhan, pikiranmu kepingin Tuhan. Bapak Ibu, kalau ini semuanya benar-benar rindu akan Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangin dari tubuhmu, reaksi tubuhmu seperti apa. Pasti hidup berjalan dengan ketetapan Tuhan. Nggak mungkin hidupmu penuh emosi dan amarah. Nggak mungkin kamu selalu negatif menilai orang lain dengan cara pandangmu sendiri. Bisa melihat ya, orang posting ayat Alkitab, posting tentang firman, tapi komentarnya itu jahat tentang orang lain. Bagaimana mungkin? Apakah benar-benar jiwanya benar-benar takluk kepada Tuhan? Bukankah jiwanya ditaklukkan kepada keinginan dagingnya? Daging yang ngontrol dan mengendalikan. Saya percaya kalau hidup kita ini menaklukkan jiwa kita kepada firman, pikiran, kemauan dan emosimu berjalan tepat seperti kebenaran firman Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Kelakuanmu berubah. Sikapmu berubah. Kata-katamu berubah. Semuanya jadi berubah dan menghasilkan buah. Jadi berkat bagi banyak orang. Orang kan bisa menikmati Tuhan melalui kehidupan kita. Bukankah harusnya setiap orang di muka bumi ini bisa menikmati Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita? Bukan malah menikmati perbuatan daging jadi kepahitan dan tersandung. Coba hari ini kita cek masing-masing. Benar nggak selama ini? Hidup kita itu jadi berkat. Benar nggak postingan selama ini malah jadi berkat atau malah caci makian, bikin keributan, bikin kekacauan? Benar nggak selama ini kalau kita ngomong dengan orang lain itu benar-benar jadi berkat? Atau malah menyindir, merendahkan, nggak menghargai, nggak menghormati? Emosi kita bagaimana? Dikendalikan sepenuhnya atau meledak-ledak nggak terkontrol? Pikiran kita mengembara kemana-mana, penuh ketakutan dan kekhawatiran, penuh kekacauan, atau pikiran yang takluk dan tunduk, seperti Filipi 4 ayat 8. Diri kita yang bisa menilai, diri kita yang bisa melihat. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai ke kedalaman batinmu. Mengizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita yang terdalam. Roh Kudus akan mengkoreksi, meluruskan, membenarkan, dan kita harus ambil keputusan untuk berubah. Dengerin baik-baik. Kalau kita ingin menikmati keintiman, kedalaman dengan Tuhan, kita menikmati kuasa hadiratnya, otoritasnya, kita harus menaklukkan jiwa kita ini dalam hadirat Tuhan. Menaklukkan dalam keheningan diam diri di hadapan Tuhan. Nyatanya kalau kita berdoa, mulai kita tutup mata dan mulai fokus kepada Tuhan saja, jiwa kita mengembara kemana-mana. Jiwa kita melayang kemana-mana. Pikiran kita melayang kemana-mana. Nah, kemauan kita mulai nggak suka, mulai gelisah, nggak mau berdoa. Capek, lelah. Dan emosi kita mulai menguasai. Bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Tuhan dan menyerahkan roh jiwa tubuh kita di hadapan Tuhan? Dan jiwa ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Setiap hari ditaklukkan, ditundukkan. Dan jiwa ini harus sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Jiwamu bukan untuk milikmu sendiri. Ngikutin ego dan hawa nafsumu. Ngikutin amarahmu. Makanya perlu belajar firman. Ketika Bapak Ibu belajar firman seperti ini, disingkapkan kebenaran. Pikiranmu diterangi, emosimu bisa dikendalikan, kemauanmu bisa ditaklukkan kepada firman. Jiwamu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Perlu belajar firman. Kalau baca Alkitab sendiri ngantuk, bikin pusing, gak ngerti apa-apa, dengerin khotbah.
Di YouTube itu banyak pendeta bagus. Dengerin yang bagus-bagus, yang ngajar bener, yang membuat hidupmu semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi berkat. Dengerin banyak pendeta yang bagus kok. Banyak pengajar yang bagus. Supaya semakin hari semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita akan menikmati destinasi yang Tuhan tentukan. Selama ini, coba dicek. Ngalamin apa? Trouble, kekacauan, doanya ngantuk, males, gak memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Jiwamu gak pernah takluk dan tunduk kepada firman. Jiwa kita harus takluk dan tunduk sepenuhnya. Pikiran mulai ngawur, mulai mikirin Filipi 4 ayat 8. Mikirkan perkara yang di atas. Mulai emosimu, mulai mengendalikan meledak-ledak. Diam diri di hadapan Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Kalau kemauanmu mulai kedagingan, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Tuhan harus diuntungkan, Tuhan harus dimuliakan dari semua pikiran, kemauan, dan emosi kita. Standarnya menyenangkan Tuhan apa tidak? Standarnya Tuhan dimuliakan apa tidak? Tambah hari kita berlatih, tambah hari kita belajar menaklukkan diri, tanpa kita sadarin kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari kemenangan satu pada kemenangan lain. Kita berjalan dari urapan yang semakin hari semakin tebal. Hikmat pengertian pewahyuan semakin tebal. Kita akan dipromosi Tuhan. Kita gak perlu ngejar promosi. Promosi itu akan datang. Dimulai dari perubahan yang di dalam batin kita ini. Harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Saya berdoa. Ini firman agak dalam. Buat yang belum sarapan, atau buat yang kedagingan agak susah nih menerimanya. Saya minta Roh Kudus beri pengertian. Beri pengertian. Semakin hari saya sampaikan sesuatu yang lebih dalam. Semakin hari semakin kita harus mengerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kita ingin memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, jiwamu tunduk, diam dalam hadiratnya. Dan rohmu yang begitu berkuasa. Kalau hidup kita dipimpin roh, kita akan mematikan semua keinginan daging kita. Tapi ketika jiwamu yang mengontrol dan mengendalikan, kamu akan dipimpin oleh daging. Hidupmu akan kacau, berantakan, ribut, gegeran, merana. Harusnya hidup kita selama di bumi menikmatin semua kebaikan Tuhan. Kita nikmatin kebaikan Tuhan. Every day, setiap hari. Setiap hari saya bisa bangun ngelihat istri saya dan bilang I love you. Terima kasih Tuhan berikan sesuatu yang indah pagi hari ini. Nah, kita bisa pelukan. Dan kita menikmatin kehidupan kita bahagia banget. Bukan berarti gak ada masalah. Kita ngadepin masalah, tantangan, tapi kita enjoy. Hidup kita bahagia. Ya, kita menikmatin kebahagiaan dengan keluarga kita. Kita bisa menikmatin berkat Tuhan. Kita bisa hidup menjadi berkat. Kita bisa menikmatin segala sesuatu yang Tuhan janjikan di bawah bumi. Ya, harusnya kita nikmatin. Bukan malah merana. Stres, muka bengep-bengep. Gak bisa tidur, migrain karena mikirin masalah. Mikirin pasangannya yang kacau dan berantakan. Ya kalau kayak begitu ya balik kepada Tuhan. Tuhan mau hatimu lebih diberikan kepada Dia. Tuhan mau engkau memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan mau engkau menyalipkan semua keinginan dagingmu dan ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Saya percaya, seorang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan itu mematikan semua keinginan dagingnya. Ada sih keinginan daging, tapi dia gak terlalu berkuasa. Dia kadang nonjol sekali, pingin menguasai. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, tiba-tiba dia sadar dan bertobat balik kepada Tuhan. Orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan itu bisa terpeleset jatuh, tapi cepat Roh Kudus tegur templak dan cepat balik kepada Tuhan. Hidup kita harus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia. Jiwa kita makmur. Saudara-saudaraku yang kekasih, di Yohanes 3 ayat yang kedua, lebih dari segala sesuatu aku berharap agar engkau makmur dan sehat. Makmur dan sehat. Makmur artinya diberkatin, sehat jasmani, dan jiwa kita juga sehat, sebagaimana jiwamu juga makmur. Kita memiliki jiwa yang makmur. Pikiran kita memikirkan tentang kemuliaan Tuhan dengan hadirat Tuhan. Pikiran kita berpikir tentang apa yang baik, sedap didengar, patut puji, disebut kebajikan. Kita gak pernah berpikiran jahat tentang orang lain. Orang lain bikin dosa, kita malah belas kasihan, punya belas kasihan. Bukan malah dimaki-maki, bukan malah dituduh-tuduh. Ini saya ngelihatnya, ketika ada hamba Tuhan yang gak sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Ada orang yang dapat pengajaran lain, maki-maki, nuduh-nuduh, gak perlu lah. Ngapain? Kalau jiwa kita makmur, kita serahkan kepada Tuhan. Kita punya belas kasihan, kita doain, bukan malah memaki-maki.
Ketika jiwa kita makmur, kemauan kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Emosi kita bisa menjadi yang terkendali. Segala suatu tindakan kita kalau nggak sesuai dengan firman, nggak sesuai dengan Tuhan, menyakitin hati Tuhan, ya kita nggak lakukan. Hidup kita itu tiba-tiba jadi berubah dan berbeda. Kalau jiwa kita makmur, hidup kita menikmatin. Kita tinggal di bumi ini seperti menikmatin surga di muka bumi ini. Ya kita menghadapi masalah, kita menghadapi orang yang menyebalkan juga bisa, kita menghadapi problem juga bisa. Tapi reaksi kita seperti reaksi kerajaan Allah, nggak terlalu pusing, nggak terlalu ribut, nggak terlalu emosi. Saya pernah dibikin marah orang, dibikin emosi orang, dicaci maki di media sosial juga pernah. Tapi reaksi saya enjoy saja. Tapi kalau orang itu udah terlalu kurang ajar, gitu, ya nanti akan mencemari, jauh lebih baik disingkirin, diblokir, kelar kok. Nggak perlu dipikirin. Apa yang kita mikirin orang yang nggak mikirin kita? Kita mikirin Tuhan kok. Kita mau mikirin hati Tuhan. Kita mau berjalan sama Tuhan. Memang ada orang-orang yang kurang ajar, nggak sopan, nggak punya tata krama gitu ya. Singkirin aja. Nggak perlu diresponi begitu rupa. Kalau mencemari ya singkirin, jauh lebih baik. Blokir kalau di media sosial. Kalau dalam pertemanan nyata jangan bergaul. Doain saja. Kita punya belas kasihan kok. Kita nggak memaki, kita nggak menyudutkan, kita nggak merendahkan. Kita doakan. Cara yang mulia banget. Cara yang elegan, cara-cara bangsawan kerajaan Allah itu seperti itu. Tapi kalau jiwa kita ini merana, miskin, menderita, kita pingin dihormatin, kita pingin diakuin, kita pingin dianggap benar, orang semua harus perhatian sama kita haus pengakuan akan orang, sampai gatel pingin diakuin orang. Pakai segala sesuatu cara untuk supaya orang melihat kita. Yang dilihat apa kalau hatinya busuk dan jahat? Kita fokus sama Tuhan saja. Kita mau senangkan Tuhan saja. Hidup kita, sisa yang ada, kita mau senengin Tuhan. Kita mau buat Tuhan tuh bahagia dengan kelakuan dan sikap kita. Saya ngomong berkali-kali sama istri saya. Kita nikmatin hari ini hidup kita. Dah, waktu yang ada kita senengin Tuhan aja. Saya mau hidup sama kamu sampai masa tua. Dan kita nikmatin Tuhan. Hidup kita jadi berkat. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Mau ngapain? Kita pikirin nyenengin Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau buat Tuhan tuh bahagia dengan sikap dan perbuatan kita. Amin. Engkau menghadapi apapun juga hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan sanggup memulihkan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Dari semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hatimu. Miliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Taklukkan jiwamu dalam hadirat-Nya. Menyerah sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Tutup Alkitabmu. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami, terpahat dalam dan terpatri dalam loh batin kami. Nempel sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai firman yang disampaikan menjadi kehidupan nyata. Praktek hidup nyata. Hidup kami berkemenangan. Hidup kami mengalami mukjizat. Hidup kami menyatu dengan Tuhan. Hidup kami benar-benar mati daging dan menyenangkan hati Tuhan. Aku berdoa, setiap orang yang sedang bergumul, berjuang menghadapi masalah, persoalan, tekanan, himpitan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Bahwa hatinya melekat dengan Tuhan. Bahwa hatinya mencintai Tuhan. Bahwa hatinya mengasihi Tuhan. Sepenuhnya berserah, penuh di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Bagi yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa. Be healed in Jesus' name. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Bagi orang-orang yang sakit, tangan kanan ini tumpang tangan di bagian yang sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh mulai hari ini. Tuhan berikan kesembuhan. Urapan kesembuhan sedang bekerja dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus. Berdoa juga keluarga yang lagi kacau, berantakan, lagi sidang, lagi digugat cerai, lagi struggle. Tuhan berkati semua orang yang mendengar firman ini. Dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.